2024. Kalau Bapak salah pilih, begini nih. Disuruh ngurus hutan, malah menghabisi hutan. Disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, yang lain tidak setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Tahu di Indonesia? Tahu dah? Ada pejabat begitu? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu. Pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu punya fakta sosiologisnya, bangsa ini adalah Islam. Pak Jokowi, bahwa transisi legasi kepemimpinan kita harapkan juga ada kesinambungan Pak dalam proses pembangunan yang sudah Bapak kerjakan 2 periode ini. Pemimpin seperti apa yang Bapak lihat dibutuhkan oleh Indonesia? Ya sekarang ini kan tantangan global semakin berat, tantangan dunia semakin berat, rintangannya juga semakin banyak. Sehingga figur ke depan harus figur yang mau bekerja keras, yang memiliki leadership, kepemimpinan yang kuat, dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Dan rakyat itu bukan hanya rakyat yang ada di Jakarta atau rakyat yang ada di Jawa, tetapi di 17.000 pulau. Saudara, Carta Politika merilis hasil survei elektabilitas calon presiden dalam Pilpres 2024. Hasilnya, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan tetap memiliki elektabilitas paling tinggi. Bursa bakal capres menghadapi Pilpres 2024 semakin menghangat. Carta Politika hari ini merilis hasil survei elektabilitas bakal calon presiden. Survei dilakukan pada 6 hingga 13 September 2022 dengan mengajukan 10 nama tokoh pada responden untuk dipilih menjadi presiden. Hasilnya, elektabilitas Ganjar Pranowo 31,3%, disusul Prabowo Subianto dengan elektabilitas 24,4% dan Anies Baswedan 20,6%. Berikutnya Ridwan Kamil dengan elektabilitas 7,2%, Sandiaga Uno 2,5% dan Puan Maharani 2,4%. Elektabilitas 10 nama, Mas Ganjar sudah melampaui angka 30%, ada di angka 31,3%, Pak Prabowo 24,4%, Anies naik 1% menjadi 20,6%, Ridwan Kamil ternyata belum menembus angka 2 digit walaupun mengalami kenaikan cukup tinggi. Nanti kita coba lihat trennya, dan Mas Sandi ada di angka 2,5%, di bawahnya lagi ada Mbak Puan di angka 2,4% dan seterusnya. Dan kita coba lihat trennya, memang terjadi stagnasi sebetulnya. Ada pada wilayah yang mungkin menurut saya juga akan terjadi seperti ini beberapa bulan mendatang, kecuali ada sebuah tsunami politik dan kalau ada sebuah deklarasi resmi yang dilakukan terhadap salah satu dari 3 calon ini. Nah, efek kejut dari deklarasi ini menurut saya akan lebih terasa ketika yang dideklarasikan adalah Ganjar atau Anies dibandingkan dengan Pak Prabowo. Kenapa? Pak Prabowo orang sudah menduga Gerindra akan mendeklarasikan Pak Prabowo, tinggal mendapatkan satu partai dan Pak Prabowo akan deklarasi. Yang menarik, 2 nama yang kerap digadang-gadang menjadi bakal capres dari PDI Perjuangan, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Kedua tokoh ini masing-masing memiliki pendukung untuk memuluskan jalan menuju kontestasi Pilpres 2024. Sebelumnya, survei Poltreking pada 1 hingga 7 Agustus 2022 menunjukkan dari 10 nama tokoh yang diajukan pada responden, elektabilitas Ganjar Pranowo 26,6%, Prabowo Subianto 19,7%, dan Anies Baswedan 17,7%. Pilpres akan digelar 14 Februari 2024. Parpol masih memiliki waktu untuk menimbang yang bakal diusung sebagai pasangan capres dan cawapres. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, nikmat Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, mengemban amanah yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Kita menuju ke pemilihan umum. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo.
Jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita. Hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya. Yang manis namanya Mas Anies. Yang tegar namanya Mas Ganjar. Legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Tapi secara umum kalau kita perhatikan gitu, tiga besar itu relatif solid dan terkadang beda dinamika hasilnya. Tapi secara umum tiga itu paling tidak sampai hari ini gitu, itu relatif cukup konsisten. Kadang Anies nomor 3, kadang dia nomor 2, kadang nomor 3 lagi gitu ya. Tapi paling tidak di data-data terakhir kita memperlihatkan pola seperti itu gitu ya. Anies masih nomor 3, menguji ya apakah stabilitas 3 orang ini ya, apakah elektabilitas 3 orang ini tetap stabil ataukah dia akan berubah sesuai dengan peta politik yang baru. Presiden Joko Widodo menitipkan pesan ke relawannya soal kesinambungan program pemerintah. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan kelompok relawan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 12 September 2022 kemarin. Ketua Umum Seknas Jokowi, Rambun Cahyo, mengatakan akan mendukung pemerintahan Presiden Jokowi hingga tahun 2024 mendatang. Dalam pertemuan dengan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan kemarin, pihaknya mengaku siap mengawal program pemerintah. Pihaknya juga berharap untuk bisa dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya. Dalam kesempatan itu pula, Rambun mengungkap ada pesan yang dititipkan Kepala Negara soal kesinambungan program pemerintah. Ketua Umum Seknas itu menjelaskan bahwa Jokowi menekankan agar jangan sampai setelah ganti presiden, maka program pemerintah juga ikut berganti. Jokowi juga menjelaskan jika program pemerintah saat ini berlanjut hingga 2030, maka Indonesia bisa menjadi negara semi maju. Dengan demikian, Presiden pun meminta agar Seknas Jokowi terus membantu jalannya pemerintahan. Lebih lanjut, Rambun mengungkap dalam pembicaraan dengan Jokowi kali ini tidak menyinggung soal sosok calon presiden maupun calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina Seknas Jokowi, Sidarto Danusubroto, juga memberikan keterangan. Ia menyebut menginginkan seseorang yang Pancasilais, pro kebinekaan, dan menghormati keberagaman yang dapat menggantikan Jokowi di tahun 2024 nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.